Kalau Allah melalui Rasulnya melarang kepada kita, ini ada dua bentuk. Yang pertama secara umum, ya. Yang kedua secara khusus. Larangan itu secara umum ada, ya, cukup misalnya wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini umum. Makanya mulai dari PDKT, kemudian janji-janjian, kemudian makan bersama, kemudian chatting-chattingan, meningkat pada perzinahan. Makanya Allah melarang melalui proses PDKT-nya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kalau dalam pemahaman tafsir, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Akan tetapi ada manusia yang berani memalsukan firman Allah, yaitu dengan mengatakan yang dilarang oleh Allah adalah mendekatinya, akan tetapi melakukannya tidak dilarang, karena ayatnya wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini orang sesat dan insya Allah menyesatkan. Maka beruntunglah orang yang tidak sesat dan tidak menyesatkan. Maka dengan kajian ini diharapkan kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ada perintah secara khusus. Nah, secara khusus itu oleh Nabi itu misalnya apabila kita itu melihat sesuatu kemungkaran, ya, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Akan tetapi kalau tidak mampu, maka ubahlah dengan lidahmu. Dan apabila tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatimu. Karena itu adalah selemah-lemah iman. Ini secara khusus pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, larangan Allah melalui Rasulullah yang ada dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, itu secara global kemudian kita tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu tidak menggunakan modal, tidak pakai biaya, tidak perlu bergerak, cukup kita tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mampu meninggalkan larangannya. Misalnya lagi dilarang merokok. Contoh ya, dilarang merokok itu. Kalau dilarang merokok ini tafsirnya itu ada dua. Dilarang merokok di tempat situkah atau dilarang merokok dimanapun kita berada. Setiap larangan yang disampaikan Rasul kepada kita tentu ada mudorotnya, ada akibat buruk yang akan menimpa kepada pelakunya. Orang yang senantiasa merokok, yang disebut di dalam tafsir itu adalah ahlul hisab, yang suka menghisab, ya, maka dia akan terganggu paru-parunya. Yang tadinya paru-paru basah menjadi kering. Kalau sudah kering, sulit untuk diobati. Kalau sulit untuk diobati, maka detak jantungnya akan berhenti. Nah, jadi kalau Rasul melarang, pasti ada akibat buruknya, gitu ya. Nah, kemudian ada larangan lagi, misalnya jangan kamu memandang wanita di sembarang tempat, dan wanita itu bukan muhrim, maka larangan itu wajib kita tinggalkan. Cukup tidak melihat, gampang saja kan. Ada larangan lagi dari pemerintah daerah, mulai tahun ini, bulan ini, tahun 1443 Hijriah, besok kita sudah tahun baru ya, 1444 Hijriah, maka dinyatakan sudah tidak boleh lagi minum minuman keras,
baik mabuk maupun tidak mabuk. Makanya pernyataan ini ya, dalam bentuk larangan ini maka ditaati. Kenapa? Karena minuman keras itu akan mengganggu otak sehat kita, akal sehat kita akan terganggu dengan miras ya, minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan dan merusak akal kita. Kalau akal kita rusak, maka kita tidak bisa berpikir dengan baik. Kalau kita tidak berpikir dengan baik, maka kita tidak mampu mengatakan sesuatu yang benar. Kalau kita tidak mampu mengatakan sesuatu yang benar, maka kalimat-kalimat yang keluar dari hati kita condong kepada kesesatan, dan itu akan membahayakan dirinya dan lingkungannya. Oleh karena itu, minuman keras dilarang. Apabila ini dilanggar, maka hukumnya ada dua. Yang pertama hukum dunia, yang kedua hukum akhirat. Manakala hukum dunia sudah sesuai dengan hukum Allah, maka nanti di akhirat tidak dituntut lagi. Tetapi kalau hukum dunia belum atau tidak sesuai dengan hukum Allah, maka nanti di akhirat masih dituntut. Makanya Al-Quran diturunkan sebagai undang-undang manusia, kemudian disampaikan oleh Rasul ini agar manusia yang ada di muka bumi ini selamat. Agak menyimpang sedikit. Hari Sabtu yang lalu saya mengikuti perkuliahan. Perkuliahan itu namanya rekonstruksi hukum. Jadi hukum kita, hukum positif itu mulai dari 58 tahun 58 itu direvisi. Yang hukum Belanda supaya menjadi hukum Indonesia. Ini sudah berkali-kali ya. Nah, sampai sekarang belum selesai. Jadi yang ada ini adalah hukum Belanda. Maka oleh para mahasiswa S3 itu diadakan rekonstruksi hukum. Jadi saya mencoba atas saran dari guru besar pasal 362 tentang pencurian. Apakah dengan dilaksanakan pasal 362 kemudian divonis dan dihukum sesuai dengan pasal tersebut, nanti di akhirat tidak dituntut lagi? Apabila tidak dituntut lagi, itu tidak masalah. Yang jadi masalah sudah dihukum di dunia, di akhirat belum beres. Nah, oleh karena itu bagaimana rekonstruksi hukum itu? Maka 362 dihubungkan dengan hukum Allah di dalam Al-Quran As-Sunnah. Orang yang mencuri dipotong tangannya, men kapok ya, biar tahu rasa gitu ya, biar jerah gitu ya. Salah satu tujuan hukum itu adalah ingin memberikan pelajaran dan efek jerah kepada pelakunya. Yang kedua adalah pasal 284 tentang perzinaan. Saya berpikir kalau orang berzina di Indonesia kemudian ditangkap sesuai dengan prosedur, kemudian dihukum, maka apakah sudah membebaskan hukum Allah? Saya pikir belum ya. Oleh karena itu direkonstruksi hukum itu agar memberikan keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, semua larangan yang dilarang oleh Allah melalui Rasulnya seluruhnya ditinggalkan. Kenapa? Karena nggak usah pakai modal. Judi dilarang, maka tinggalkan perjudian, karena perjudian itu akan merusak beberapa hal. Yang pertama, merusak ekonomi nasional. Yang kedua, akan merusak ekonomi keluarga. Yang ketiga, akan membuat orang itu malas. Kenapa?
karena berpikir kaya tanpa harus bekerja keras. Oleh karena itu, kita waspada terhadap perjudian apapun bentuknya. Makanya di dalam Al-Quran dilarang. Sesuatu yang dilarang harus ditinggalkan untuk tidak dilakukan. Itu namanya takwa. Yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian melakukannya. Nah, kalau perintah ini mastata'tum, semampu kita. Sholat, tidak mampu berdiri, ya enggak apa-apa, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berdiri. Tadi berdiri ya. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, pakai isyarat. Nah, ini adalah proses pelaksanaan perintah sesuai dengan kesanggupan. Yang penting tidak ada istilah pura-pura kadak kawa. Tapi artinya Islam ini tidak memberi beban kepada yang tidak mampu. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaan perintah kita laksanakan semampunya. Ingat, saya ulangi, semampunya. Tapi kalau larangan tidak boleh semampunya. Wah, saya belum mampu meninggalkan miras, semampunya saja, nggak boleh. Ya kan? Wah, saya belum bisa meninggalkan perzinaan, gitu ya, seks bebas, semampunya, nggak boleh, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau kita melaksanakan perintah semampunya. Perintah Allah, kita disuruh membaca. Wahyu pertama ayat 1 sampai 5, Allah menyatakan bahwa kita ini diperintahkan untuk membaca. Karena Allah menyuruh kita membaca, maka kita melaksanakan semampunya. Belum bisa membaca, belajar. Ya sudah, nggak ada cara lain kecuali belajar. Dan belajar inilah jihad kita, perjuangan kita dalam rangka mengusir kebodohan. Kemudian karena yang disuruh adalah Rasulullah SAW, maka Rasulullah melaksanakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini perintah untuk membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau Bapak Ibu, adik-adik, ada kalimat dengan menyebut nama Allah, misalnya gitu ya, maka di situ ada 3 kandungan makna. Yang pertama, kita dianjurkan untuk melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua, kita dianjurkan oleh Allah SWT ketika kita melakukan aktivitas, hendaknya kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak bisa melakukannya. Yang ketiga, makna dengan menyebut nama Allah itu adalah apabila kita itu melakukan sesuatu, maka lakukan ikhlas karena Allah. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka sia-sialah amal yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi kita itu memang dituntut untuk melakukan sesuatu amalan dengan ikhlas karena Allah semata. Bapak Ibu, adik-adik yang Allah muliakan, kalau kita sudah melakukan perbuatan dengan ikhlas, nyaman, ya tidak ada beban.
Kita bersedekah, ada melihatkah? Tidak ada yang melihatkah? No problem. Jadi nggak ada yang melihat, tidak apa-apa. Ada yang melihat, nggak berubah juga, karena sudah yakin. Karena amalan kita itu dilihat oleh Allah. Allah sudah mencatat melalui petugas yang tidak bisa disuap, ya, malaikat raqib atid, kemudian malaikat hafadhah yang menjaga kita. Maka kita yakin apa yang kita lakukan insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah untuk membaca, maka Rasulullah menyuruh kepada kita. Apa perintah Rasul kepada kita? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, ini kata Nabi kepada kita, ya. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan mendatangi kita, memberi syafaat kepada kita, kepada yang membaca Al-Qur'an, yang menjadi sahabatnya. Ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap perintah Allah, setiap perintah Rasulullah pasti ada kegunaannya, ada manfaatnya. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan perintah ini, kita lakukan dengan semampu kita, tetapi maksimal. Jangan pura-pura tidak mampu, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau buka Al-Quran, isinya itu penyesalan-penyesalan bagi orang kafir dan orang munafik. Bahkan orang yang beriman pun juga menyesal. Tapi beda, penyesalan orang yang beriman adalah karena dulu kenapa saya amalnya kok dikit, kenapa dulu kok saya tidak segera menyelesaikan Masjid Hajah Nuriyah, gitu ya kan. Padahal uangnya ada, parkir di bank, berbagai nomor rekening. Mbak Yao dipindah saja, biar Masjid Hajah Nuriyah segera selesai, sehingga pagar-pagar tidak menghalangi jamaah untuk masuk ke depan, ke dalam masjid, gitu. Nah itu. Nah, apa bedanya tempat itu? Menentukan uang diletakkan di bank itu madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi kalau diletakkan di masjid dalam bentuk amal, maka manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, dan dijamin pasti, ya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kepada kita. Nanti Bapak Ibu adik-adik buka di surah Al-Maidah mulai dari ayat 9, 10, 11, ya. Di sana Allah memberitahu kepada kita tentang janji Allah kepada kita yang mukmin, dan juga janji Allah kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, insya Allah. Kemudian karena Rasulullah menyuruh kita membaca, dan yang dibaca bukan koran, bukan majalah, bukan WA, tetapi yang disuruh oleh Rasul adalah membaca Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan favorit kita. Kalau kita itu satu hari membaca 10 ayat, maka kita sudah dicatat Allah tidak termasuk orang yang lalai. Tapi kalau satu hari kok tidak membaca 10 ayat, maka termasuk orang yang lalai. Kalau kita membaca Al-Quran sampai 50 ayat, kita terbebas dari sifat kelalaian. Kalau kita membaca satu hari 200 ayat, maka kita akan dianugerahi Allah pahala yang melimpah ruah. Apalagi kalau kita punya program One Day One Juz. Kalau kami ada program Tahfidzul Quran untuk semua umur, yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa menulis, yang sudah bisa menggunakan HP Android. One day one ayat, satu hari satu ayat menghafal. Bagi Bapak Ibu yang berkenan ingin mengikuti program ini iklan, nah, boleh bergabung dengan pengurus Masjid Hajah Nuriyah, ya, gitu ya.
masuk di program One Day One Ayat, tidak pakai biaya sama sekali gitu ya. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di alam akhirat. Alhamdulillah para peserta One Day One Juz One Day One Ayat ini sudah 5 tahun ya. Yang meninggal dunia sudah banyak. Karena waktu mau memulainya kita sampaikan, ini kita lakukan khusus untuk bekal kita di alam akhirat. Ada yang dapat 2 juz meninggal, ada yang dapat 5 juz meninggal, ada yang baru dapat 25 ayat meninggal. Tidak apa-apa, wong nggak menghafal juga meninggal, ya kan? Lebih baik kita punya hafalan walaupun banyak terus meninggal ya, daripada nggak punya hafalan meninggal juga. Barang siapa yang menyampaikan informasi ini kemudian dilakukan, maka orang yang menginformasikan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi, tanpa dipotong pajak. Nah, ini ya. Jadi kita itu disuruh oleh Nabi membaca Quran. Kalau Bapak Ibu mau baca Quran sampai khatam semua media massa silahkan, tapi ada nggak yang menjamin? Bapak Ibu satu hari akan membaca WhatsApp, ya silahkan. Yang penting ada jaminan, ya kan? Tapi kalau belajar itu dijamin. Yang belajar Quran tuh nah, ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini kan jaminan. Rasul menyatakan ini. Jadi kalau kita itu ingin menjadi orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, jadilah satu di antara dua atau dua-duanya. Kalau kita tidak jadi pengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak jadi yang pengajar, jadi belajar, gitu kan? Kalau ulun itu menggunakan waktu itu 8 jam untuk begawi, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk istirahat. Ulun satu hari itu belajar 8 jam. Jadi guru ulun itu banyak, ya kan? Semua ustadz-ustadz di Banjarmasin itu guru ulun. Guru ustadz-ustadz yang di media massa, di medsos itu guru ulun yang pernah ulun setel, ya kan? Baik yang radikal maupun yang tidak, ya kan? Ternyata semua ustadz-ustadz itu menyampaikan kebenaran dari sumber yang sama walaupun berbeda pemahamannya. Akan tetapi akan berbahaya manakala pemahaman Al-Quran sampai salah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, kalau kita itu disuruh lakukan sesuai dengan kesanggupan kita, apalagi suruhan Allah melalui Rasulnya itu dalam bentuk hadis pernyataan, ya. Nabi menyatakan seperti ini: barang siapa yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya itu akan dicatat. Yang kanan menaikkan derajat, langkah kaki yang kiri untuk merontokkan dosa. Tidak hanya waktu berangkat, tapi juga waktu pulangnya. Ini akan diberikan manfaatnya apabila dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita lakukan apa yang menjadi perintah Allah melalui Rasulnya. Yang terakhir, bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Ada 2. Yang pertama, kita dalami, kita pahami dan kita hafal hadis Rasulullah yang pandai ini. Kemudian yang kedua, kita laksanakan dalam bentuk praktek, yaitu setiap yang dilarang kita tinggalkan sepenuhnya, dan setiap yang diperintahkan kita laksanakan maksimal, minimal sesuai dengan kesanggupan kita.
In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asyatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kalian sendiri. Begitu juga kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu pun kembali kepada kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.